生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 711 Pedang HWW Emas Keunguan, 2. Akhirnya, inkarnasi penyihir bumi selesai. Jika dia telah memberikan semua yang dia miliki dalam pertahanan, waltz cahaya surgawi mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menembusnya, tetapi hanya untuk mempertahankan serangan teknik domainya. Pengeluaran energi spiritual Long Haon adalah astronomis. Dia harus bertahan selama mungkin, sehingga bahkan jika Long Haon akhirnya mencapai kemenangan, dia tidak akan memiliki banyak energi spiritual yang tersisa. Tapi penyihir bumi ini tidak mau. Setelah berhasil sejauh ini, siapa yang akan melepaskan kesempatan untuk meraih kemenangan? Jadi dia memilih untuk meluncurkan serangan terkuatnya, akhirnya siap. Seseorang mini yang terbuat dari esensi bumi yang berkilau muncul, segera mengebor ke tanah. Pada saat itu muncul kembali, itu telah menjadi bentuk raksasa dari esensi bumi setinggi lebih dari 10 meter. Yang mengejutkan, tubuhnya bergabung dengan Starry Diamond Barrier, seolah-olah terbuat dari berlian. Melompat dan bergabung dengan tinjunya, dia mengirimnya ke Long Haon. Setelah kemunculannya, esensi bumi di dalam penghalang internal stadion telah meningkat secara dramatis. Seperti itu, dia mendarat dengan gesit, bergeser cukup untuk menghindari potongan horizontal dari Divine Light Waltz. Sudut mulut Long Haon menelusuri senyum tipis. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu. Jika lawan hanya bertahan dengan menggunakan penghalang domainya, tidak ada yang bisa dilakukan selain menghancurkannya perlahan. Tetapi hal-hal tidak sama dengan lawan yang menggunakan mantra terlarang yang kuat ini. Mungkin kekuatan pertahanan dari elemental bumi berlian ini saja tidak sebanding dengan Diamond Starry Barrier. Tapi jangan lupa, itu belum mendapatkan keuntungan dari dorongan domain, dan bagaimanapun juga sihir yang telah mencapai kemerdekaan dari tuannya. Sebuah cahaya keunguan emas melintas mata Long Haon, dan saat berikutnya, sosok besar terbentuk tepat di atasnya. Ekornya diayunkan seperti palu, dengan keras mencambuk elemental bumi berlian. Sementara itu, lingkaran cahaya 6 warna berkobar. 6 elemen esensi gangguan. Elemental bumi berlian dapat dikategorikan sebagai eksistensi yang mencapai level mantra terlarang, namun ia terlempar oleh pukulan berat itu. Lebih mengerikan lagi, ketika lingkaran cahaya 6 warna itu menyebar, perubahan terjadi pada elemental bumi berlian dan penghalang berlian berbintang milik penyihir. Semua esensi bumi berdenyut kacau di seluruh Essence of Disorder, meskipun elemental bumi berlian lebih baik, menjadi pemanggilan elemen bumi tertinggi. Meskipun Essence of Disorder menyebabkan beberapa retakan muncul di tubuhnya yang besar, itu tidak cukup untuk menghancurkannya secara menyeluruh. Meski begitu, penyihir bumi di sisi lain dipaksa mundur. Awalnya, ketika dikurangi menjadi keadaan pertahanan pasif oleh waltz cahaya surgawi Long Haon, dia berharap untuk mengandalkan elemental bumi berlian untuk membalikkan situasi. Tetapi siapa yang bisa berharap bahwa bukan hanya situasinya tidak terbalik, tetapi lebih jauh lagi, dia sekarang harus menderita serangan dari 6 elemen Essence of Disorder. Divine Light Waltz juga agak terpengaruh, tapi teknik domain itu dari tingkat yang lebih tinggi, dan selanjutnya menggunakan cahaya sangat murni Long Haon, maka itu kurang terpengaruh daripada lawannya. Retakan. Starry Diamond Barrier hancur berkeping-keping, Divine Light Waltz sekarang tampak akan memotong penyihir elemen bumi itu. Penyihir bumi ini terus tampil luar biasa. Dalam kilatan cahaya putih, elemental bumi berlian menggeser posisinya, tiba di depannya, dan memblokir waltz cahaya surgawi di tengah jalan. Namun, domain penyihir bumi terkoyak bersama Earth Diamond Barrier. Bagaimana itu bisa pulih secara instan? Elemental berlian memiliki luka besar, elemen tanah berceceran di depan kekuatan pemotongan yang menakutkan dari Divine Light Waltz. Tubuh yang awalnya sudah penuh retakan hampir terbelah dua di tingkat batang tubuh.
Setelah divine light waltz menghilang, Long Haon mengayunkan pedangnya ke udara sekali lagi. Kali ini, tubuhnya dikelilingi oleh kilau emas keunguan yang intens. Sword Intent dan Sword Soul digunakan secara harmonis, dengan tambahan kekuatan garis keturunan Hao Yue. Cahaya pedang emas keunguan menembus langit, menembus luka besar elemental bumi berlian itu. Dalam kilatan cahaya kuning, tubuh penyihir bumi melintas untuk menghindari dijatuhkan di samping pemanggilannya. Elemental bumi berlian sangat kuat dalam menyerang, tetapi meskipun memiliki pertahanan yang hebat, pada akhirnya tidak dapat dibandingkan dengan penghalang berlian berbintang yang diuntungkan dari dukungan domain. Pop! Tubuh besar itu hancur, menabrak tanah. Hao Yue muncul di depannya sekali lagi, menyapu ekornya untuk langsung menghancurkan elemental bumi berlian menjadi dua, mengirimkan pecahan-pecahan beterbangan. Pada saat yang sama, 6 kepala besar meraung, tanpa henti meluncurkan 6 napas ke penyihir bumi. Penyihir bumi sudah cukup panik. Starry Diamond Barrier tidak dapat pulih dalam waktu sesingkat itu, karena dia harus menghadapi serangan Hao Yue. Dia hanya mampu meluncurkan serangkaian penghalang bumi tingkat rendah. Pertempuran telah mencapai titik ini, hasilnya sudah tanpa ketegangan. Sosok Long Haon melintas, dan dia muncul di belakang penyihir saat elemental melenyapkan halo dibebaskan. Starry Diamond Barrier dapat memblokir elemental obliterating halo. Penghalang tingkat rendah ini tidak dapat menahannya dengan mudah. Menambahkan serangan Hao Yue dari sisi lain, hanya butuh 1 menit bagi penyihir bumi ini untuk memilih untuk menyerah. Kualifikasi keempat dari Demon Hunt Squad Bright Glimmer of Hope. Pada titik ini, Bright Glimmer of Hope memiliki keunggulan penuh dalam kompetisi individu ini. Mereka pada dasarnya hanya memiliki 1 ronde tersisa, meskipun ksatria lain berhasil mencapai 6 besar, dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, jadi masalah terakhir adalah melihat apakah Li Zhengzi akan mencapai 3 besar. Pada ronde kelima, setiap pemenang dapat memperoleh 16 poin, sehingga menyebabkan variasi total poin yang besar. Bright Glimmer of Hope memiliki 4 anggota yang lolos dari putaran kelima, sehingga total poin mereka menjadi 64. Menambahkan itu ke 96 poin mereka sebelumnya, mereka memiliki total 160 poin. Anggota kuil ksatria dan kuil penyihir yang memenuhi syarat membawa mereka masing-masing ke total 105 dan 98 poin, peringkat kedua dan ketiga. Total poin 3 kuil lainnya tetap sama, 58 untuk kuil spiritual, 34 untuk kuil assassin dan 24 untuk kuil prajurit. Pada titik ini, Bright Glimmer of Hope sudah memimpin dengan selisih yang lebar, sehingga tidak ada ketegangan untuk siapa yang akan menjadi juara kompetisi individu. Sebelum pertemuan ini, tidak ada yang bisa mengharapkan kompetisi individu berakhir dengan hasil seperti itu. Belum pernah ada satu kuil pun yang menunjukkan hasil yang begitu mengesankan di semua pertemuan agung kuil sebelumnya. Yang pasti, keberuntungan memiliki perannya untuk hasil ini, selain bantuan rahasia dari kuil ksatria yang mereka manfaatkan. Tapi tanpa kekuatan yang cukup, tidak mungkin mereka bisa sampai sejauh ini. Di antara keempatnya, 3 memiliki domain sendiri, dan 1 telah melenyapkan lawan yang menggunakan domain. Baik itu dalam teknik, strategi, atau kekuatan, Bright Glimmer of Hope sepenuhnya layak untuk menyebut diri mereka sebagai pasukan berburu iblis berjudul. Chapter 712. Pedang Hao Yue Emas Keunguan, 2. Putaran ke-6, mulai. Suara Chen Zidian masih penuh keagungan saat putaran peringkat terakhir untuk kompetisi individu dimulai. Long Haon segera kembali ke ruang tunggu setelah pertandingannya berakhir. Yang paling dia inginkan adalah berada di pertandingan pertama. Selama dia bukan yang pertama, dia akan punya waktu untuk pulih, karena pemulihan hebat dari Heart of Eternity yang membuatnya percaya diri dalam aspek ini. Tidak diketahui apakah cahaya seleksi memiliki keinginannya sendiri untuk membuat hal-hal seperti itu, tetapi cahaya pertamanya menyala di Long Haon, sementara yang lain secara akurat menerangi tubuh Li Zhengzi. Ketika 2 lampu pilihan telah diselesaikan, seluruh stadion besar aliansi tampak dalam kekacauan total. Pertandingan pertama babak ke-6 secara tak terduga melawan Long Haon dan Li Zhengzi. Orang bisa mengatakan bahwa ini adalah pertempuran paling penting dari seluruh kompetisi individu.
Jika Li Zhengzi berhasil mengalahkan Long Haon, meskipun poin total kuil penyihir masih berada di belakang Bright Glimmer of Hope, itu tidak akan banyak. Dan dengan Li Zhengzi berada di 3 besar, bahkan jika 2 tempat lainnya adalah milik 2 anggota Bright Glimmer of Hope, pembangkit tenaga listrik nomor 1 dari aliansi pasti akan diakui oleh banyak orang sebagai dia. Tidak mudah untuk mengatakan apakah pertempuran ini adil. Konsumsi Long Haon melawan Earth Mage tentu tidak sebesar apa yang telah dilakukan Li Zhengzi terhadap Chen Ying'er, tapi Long Haon baru saja menyelesaikan pertandingan sebelumnya, sementara di sisi lain Li Zhengzi adalah yang pertama dari putaran sebelumnya untuk pergi ke atas panggung. Tapi, tidak peduli apa, karena cahaya seleksi telah memilihnya, itu tidak akan berubah sekarang. Long Haon memiliki ekspresi yang cukup parah, sementara Li Zhengzi tampak cukup senang. Jelas senang dengan pilihan yang ringan. Melawan Long Haon adalah hasil yang paling diinginkannya. Keduanya saling berhadapan. Begitu mereka sampai di atas panggung, seluruh penonton terdiam, tanpa bisikan sedikit pun. Long Haon meletakkan tinju kanannya di dada kirinya, melakukan penghormatan ksatria standar di depan Li Zhengzi. Salam, Kepala Kuil Li. Li Zhengzi mengungkapkan senyum rendah hati. Sangat tersentuh dia menyatakan, saya benar-benar tidak berharap Anda menjadi lawan terakhir saya di Great Gathering Kuil ini. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan beberapa tahun yang lalu? Bahwa pertemuan agung kuil berikutnya akan menjadi waktu bagimu untuk menantangku. Tetapi Anda telah bergeser kali ini 10 tahun ke depan. Masa depan adalah dunia bagi kalian anak-anak muda, tetapi apa yang saya katakan tidak berubah. Jika Anda ingin menggantikan saya dalam menantang Kaisar Dewa Iblis, Anda harus mengalahkan saya. Ayo, tunjukkan padaku apakah kamu mampu mencapai ini. Long Haon mengangguk ringan dan menggerakkan tinju kanannya secara horizontal untuk memberi hormat lagi sebelum 6 sayapnya yang telah menghilang sedikit sebelumnya muncul kembali, membawanya tinggi-tinggi. Li Zhengzi memulai nyanyian cepat, mengalihkan pandangannya agar terkunci ke Long Haon. Cahaya hijau pekat menyebar saat nyanyiannya membawa ritme yang fantastis ke telinga semua orang yang hadir. Long Haon tidak memilih pendekatan ofensif dengan cara yang sama seperti Lick Spade Flash sebelumnya. Heart of Eternity berdenyut kuat di dadanya untuk memulihkan energi spiritualnya, dan sementara itu, tangan kanannya diarahkan ke depannya, memanggil Divine Unicorn Star King kembali ke sisinya. Raja Bintang, pinjamkan aku kekuatanmu. Long Haon meraba-raba kepalanya. Star King mengangguk ringan, melebarkan sayapnya, saat cahaya bintang 7 warna yang menyilaukan bersinar di tanduknya. Detik berikutnya, 7 warna menyebar lagi, menutupi Long Haon dan tunggangannya dalam lingkup mereka. Long Haon mengendarai Star King, cahaya bintang warna-warni jatuh dan naik kembali, untuk membentuk pilar cahaya warna-warni, sampai ke puncak penghalang. Meskipun Star King telah menjadi Divine Unicorn, fondasinya masih sama, seorang Raja Starlight Unicorn. Ini adalah domain bintangnya. Awalnya, demi membantu Long Haon, dia pernah dengan paksa menggunakan keterampilan ini. Tapi sekarang setelah mencapai langkah ke-9 kultivasi, memanfaatkan Star Domain tidak bisa lebih mudah. Meskipun itu masih bukan domain asli, itu sangat dekat dengan itu. Sebuah esensi cahaya dari intensitas yang tak tertandingi berkumpul di dalam tubuh Long Haon di tengah-tengah denyut nadi Intense Heart of Eternity, energi spiritualnya diisi ulang dengan kecepatan yang menakutkan. Mata Star King menyala, dan dengan desisan panjang, tanduk di atas kepalanya menyala, membungkus Long Haon dan dirinya sendiri dalam cahaya, sehingga siluet mereka tersembunyi dari dunia luar. Setiap orang memiliki kartu truf mereka sendiri. Seperti Li Zhengzi belum menggunakan kemampuannya yang paling kuat, Long Haon juga belum mengungkapkan mode yang paling kuat. Saat menghadapi Yang Haoyu, dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskannya, karena dia harus menggunakan domainnya tanpa henti dan melawan-lawan. Tapi sekarang, ketika menghadapi Li Zhengzi, dan karena ini kemungkinan besar adalah pertandingan terakhirnya, mengapa Long Haon menunjukkan keraguan lagi? Cahaya warna-warni menghilang, dan ketika Long Haon muncul kembali ke pandangan semua orang, penonton tidak bisa membantu tetapi terkesiap melihatnya. Saat ini, seluruh tubuhnya bersinar di bawah iluminasi dari armor warna-warninya, mengalir dengan cahaya warna-warni yang beriak keluar.
Dari kelihatannya, dia tampaknya memiliki sikap yang sangat dekat dengan para ksatria surgawi. Cahaya warna-warni adalah tanda alat surgawi, unicorn surgawi yang berubah menjadi baju besi warna-warni setara dengan baju besi tingkat alat surgawi. Dan, dia mendapat manfaat dari dorongan ekstrim dari Star Domain, yang telah diisi ulang energi spiritual Long Haon yang digunakan, membuat 80% dari itu tersedia baginya sekarang. Sebagai tunggangan bertransformasi tingkat tertinggi, unicorn surgawi yang tampaknya hanya karakter pendukung, dan lebih jauh lagi, tampak diremehkan oleh banyak orang. Ternyata, meskipun Starkin baru saja berevolusi baru-baru ini, dan belum memperoleh banyak kemampuan Divine Unicorn, dia masih seorang Divine Unicorn yang asli. The Divine Armor memakainya, mata Long Haon ini membocorkan cahaya menyilaukan. Ditambah dengan penampilannya yang bersayap 6 dan wajahnya yang sangat tampan, itu menarik perhatian semua wanita yang hadir padanya. Hao Yue! Long Haon berteriak keras sekaligus. Dalam kilau emas ungu, Hao Yue muncul kembali di sisinya, kali ini berubah menjadi cahaya keemasan keunguan bergegas menuju Long Haon. Semua penonton telah menyaksikan transformasi baju besi Hao Yue. Itu juga yang terjadi dalam pertandingan antara Long Haon dan Yang Hao Yue, yang dikombinasikan dengan evolusi domainnya memungkinkan dia untuk meraih kemenangan. Mungkinkah dia berencana untuk melengkapi armor ganda? Paling berpikir. Namun, mereka dengan cepat menyadari kesalahan mereka. Hao Yue tidak berubah menjadi bentuk baju besinya, tetapi menjadi pedang raksasa, muncul di tangan Long Haon. Divine Unicorn Armor dan Hao Yue berubah menjadi pedang Hao Yue berwarna emas keunguan. Itu adalah mode terkuat Long Haon, bahkan dalam situasi tanpa menggunakan peralatan apapun darinya. Chapter 713. Pedang Hao Yue emas keunguan yang menakutkan, Ini adalah pertama kalinya Hao Yue berubah menjadi pedang. Dibandingkan dengan dua pedang surgawi Long Haon lainnya, transformasi Hao Yue jauh lebih besar ukurannya. Pedang itu sendiri memiliki panjang lebih dari 3 meter, berwarna emas keunguan, dengan gagang sepanjang 1 meter. Long Haon juga perlu menggunakan kedua tangannya untuk menggunakannya dengan benar. Pedang ultra besar ini memiliki 9 garis yang membentang dari gagangnya hingga ujungnya yang tajam. 6 kepala Hao Yue mini menjulur dari bilah tebal, semuanya menyemburkan seolah ujungnya berasal dari napas mereka. Saat mencengkeram pedang berat ini, Long Haon merasakan kekuatan tirani yang tak tertandingi melonjak keluar dari pedang berat ini. Terkait dengan kekuatan garis keturunan dalam dirinya, kekuatannya tampak seperti perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Sebagai seorang ksatria, Long Haon memiliki hubungan yang erat dengan senjatanya. Di depan pedang Hao Yue emas ungu ini, bahkan Blue Rain, Hibiscus of Light of Area of the Goddess of Light tampak loyo. Tanpa terasa, dia merasakan aura 6 elemen Essence of Disorder melonjak keluar dari pedang raksasa ini. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Hao Yue akan mencapai tingkat kekuatan seperti itu setelah berubah menjadi pedang? Sebagai dua sahabat binatang ajaib Long Haon berubah menjadi bentuk peralatan, di sisi lain, mantra terlarang Li Zhengxi selesai mendapatkan cas. Bayangan hijau besar muncul di belakangnya. Panggilan Dewa Angin. Dewa angin besar yang tampak sama dengan Li Zhengxi muncul entah dari mana. Langsung saja, sosok besar itu memiliki panjang 15 meter, tetapi anehnya, volumenya memadat sendiri, dan hanya dalam beberapa saat, ia mencapai panjang 5 meter. Meskipun tetap relatif besar, itu membuatnya jauh lebih gesit. Semua mengenakan baju besi emas kehijauan, itu memegang sepasang kapak. Itu adalah pemanggilan Dewa Angin Li Zhengxi, jelas berbeda dari Dewa Angin yang digunakan untuk melawan Chen Ying'er. Tidak hanya senjatanya yang berbeda, tetapi juga memberikan perasaan yang sama sekali berbeda. Seluruh tubuh Li Zhengxi berwarna hijau. Dalam sekejap, dia masuk di tengah-tengah Dewa Angin, yang matanya langsung menyala seolah diresapi dengan kecerdasan. Dengan pikiran tunggal melihat Long Haon, kapaknya menembus langit, dan badai meledak. Itu adalah teknik domain pertama domain Dewa Angin, Hurricanes. Gelombang cahaya keemasan melonjak pasang, berbondong-bondong panik menuju Long Haon.
Long Haon tetap sangat tenang, dan unicorn surgawinya berubah menjadi baju besi warna-warni yang membebaskan kilatan cahaya keemasan, menyertai pelepasan domain Dewa Cahaya. Dua kecemerlangan warna emas dan hijau saling berbenturan. Karena teknik domain Li Zhengxi ini, instan dua kecemerlangan melintas di langit, Light God domain Long Haon memiliki ledakan kekuasaan. Tetapi orang dapat dengan jelas melihat bahwa di mana dua teknik domain besar berbenturan, api putih dinyalakan. Angin bertiup melalui bunga putih ini, menyebabkan goncangan yang luar biasa serta munculnya untaian api biru. Penindasan unsur. Ini adalah penindasan unsur yang muncul di tengah-tengah kontes domain. Dari pandangan Long Haon, ini adalah pertandingan terakhir dari kompetisi individu, jadi dia tidak lagi menunjukkan keberatan. Kekuatan domain Dewa Cahaya keluar dengan lancar, meletus di mana-mana. Esensi cahaya dari kemurnian ekstrim sudah cukup untuk menekan pembangkit tenaga listrik dari atribut unsur apapun. Teknik domain Li Zhengxi juga menggunakan beberapa kekuatan Dewa Angin, dan pada tingkat kultivasinya, atribut anginnya telah dikompresi sejak lama, tetapi jurang yang tidak dapat diatasi masih memisahkannya dari Long Haon dalam hal kemurnian. Atribut cahaya Long Haon datang tidak hanya dari Scion of Light Physique-nya, tetapi juga dari peningkatan Divine Snail Shield of Sun and Moon dan asimilasi tubuh Elus sebagai Scion of Light. Tiga entitas cahaya besar mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga bahkan jika Dewi Cahaya sendiri muncul di depannya, kemurnian energi spiritualnya mungkin tidak sebanding. Jadi, Dewa Cahaya benar-benar nama yang pantas. Domain Li Zhengxi bernama Dewa Angin, tapi itu hanya nama, bukan kekuatan Dewa Angin yang sebenarnya. Bahkan jika kemurnian atributnya menjadi tandingan Long Haon, angin tetap kalah dengan cahaya. Akibatnya, meskipun domain Dewa Cahaya Long Haon tampak terbatas, dia sebenarnya memiliki keuntungan dalam bentrokan domain. Dewa Angin bergerak. Berkedip, itu tiba di titik tabrakan antara dua domain. Melambaikan pedang di tangannya, itu segera mengirim sinar emas kehijauan terbang melalui domain Dewa Cahaya, membawa kabut kabur. Bahkan jika bilah ini masih jauh dari Long Haon, dia merasakan ketajamannya dengan sangat jelas, menggabungkan maksud dan angin bilah dengan sempurna. Long Haon merasa diam-diam khawatir. Li Zhengxi adalah seorang penyihir. Tetapi bahkan dalam kapasitas ini, dia berhasil menyebarkan niat pedang dengan tekniknya yang murni. Itu benar-benar bakat yang mengejutkan. Long Haon tidak menghindari, dia juga tidak mundur. Dalam situasi ini, jika dia mundur, serangan Li Zhengxi pasti akan masuk ke dalam domain Dewa Cahaya, dan berkat domain Dewa Anginnya sendiri, dia tidak akan terlalu terpengaruh oleh domain Dewa Cahaya. Tapi yang lebih penting, jika domainnya ditembus, Long Haon tidak akan bisa memanfaatkan Divine Light Waltz yang baru saja dia pahami. Jadi, Long Haon menghadapi serangan itu, muncul setelah sosoknya melintas. Memegang pedang Haoyue emas keunguan di tangannya, dia melakukan gerakan menebas ke bawah. Sinar pedang keunguan emas tiba-tiba dilepaskan dari pedang Haoyue emas keunguan, tetapi yang mengejutkan Long Haon, jiwa pedangnya sebenarnya tidak dapat bergabung menjadi bentuk pedang Haoyue. Pedang raksasa ini mengeluarkan perasaan bahwa itu akan menolak segalanya selain energi spiritual dan niat pedangnya. Sinar pedang keunguan emas panjangnya lebih dari 1 meter, sangat kontras dengan sinar pedang Dewa Angin Li Zhengxi. Namun kedua cahaya kuat ini menghasilkan pemandangan yang tidak terduga pada saat bentrokan mereka. Dewa Angin saat ini sepenuhnya berada di bawah kendali Li Zhengxi. Dengan long blade di tangannya, serta teknik domain Hurricanenya yang mengarah ke Long Haon, dia yakin dengan pasti bahwa serangan ini setidaknya akan membuat Long Haon terbang menjauh. Kemudian dia akan terus menggunakan domain Dewa Angin untuk menyerang domain Long Haon berulang-ulang. Meskipun lawannya memiliki keuntungan dalam hal kekuatan domain belaka, dia sudah memahami dua teknik domain, dan penelitian dan pemahamannya tentang domainnya sendiri melebihi Haon sejauh ini, dia yakin mampu melampaui Long Haon dan mencapai final. Kemenangan. Tapi begitu pedang panjangnya bersentuhan dengan pedang Haoyue emas keunguan Haon, Li Zhengxi merasakan gelombang teror yang tak terlukiskan dari otaknya, dan segera, sinar pedang yang dipancarkan dari pedang panjang itu berubah menjadi ungu. Dalam sekejap keunguan emas,
cahaya pelangi merembes keluar dari pedang besar di tangan Long Haon ini. Kekuatan mengerikan yang penuh dengan kehancuran dan malapetaka itu memaksa Li Zhengzi untuk mundur dengan cepat saat dia membalik bilah pirangnya, dengan paksa memutuskan hubungannya dengan sinar bilah. Di mana-mana sinar pedang keunguan emas itu lewat, badai di dalam domain Dewa Angin hancur berkeping-keping, karena sinar itu akan terus berjalan sampai mencapai penghalang pertahanan di tepi lapangan, menyebabkannya bergetar hebat sebelum menembus lubang di dalamnya, melewatinya, dan menabrak langit-langit Stadion Agung Aliansi. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang dilema Li Zhengzi, bahkan Long Haon sendiri terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka transformasi pedang Haoyue mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Ini tampaknya berada di luar kekuatan alat surgawi biasa. Saat merasakannya, sinar pedang emas keunguan itu tidak memberikan perasaan yang terlalu kuat. Tapi dataran tinggi spiritual elemen angin Li Zhengzi hanya diarahkan pada kontak. Ini sudah di luar kekuatan surgawi. Dari pedang Haoyue ungu emas, Long Haon bisa merasakan dengan jelas sikap panik mencari kehancuran. Dia tanpa sadar mengangkatnya secara horizontal. Segera, tirai cahaya keunguan emas membentang, menyapu semua badai dimanapun ia lewat. Domain Dewa Angin Li Zhengzi menjadi penuh dengan retakan, tampak hampir runtuh kapan saja. Setelah beberapa saat terkejut, Li Zhengzi kembali sadar. Sekali lagi melambaikan pedang panjang di tangannya, bilah angin berukuran kecil ditembakkan, mengarah lurus ke Long Haon. Itu adalah teknik domain kedua yang juga harus dia gunakan dalam pertarungannya melawan Chen Ying-er, Freedom. Teknik domain ini diisi dengan esensi sejati angin mengambil sekejap untuk tiba di depan Long Haon, yang sedikit mundur, mengarahkan pedang Haoyue emas keunguan ke depan. Dang! Suara nyaring bergema di udara. Bilah angin pecah, tapi angin kencang yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Long Haon. Pedang Haoyue emas keunguan dikibaskan sekali lagi, dan dari sana keluar kilauan gerimis. Hanya dalam sepersekian detik, bilah angin yang meledak itu menghilang sepenuhnya di tengah sinar ungu. Ini adalah 6 unsur Essence of Disorder yang dikombinasikan dengan kekuatan garis keturunannya. Setelah melakukan upaya singkat ini, Long Haon secara bertahap menyadari bahwa seluruh bumi berada dalam genggamannya dengan pedang di tangannya. Ini adalah bantalan tirani yang dibawa oleh Haoyue. Ini adalah alat suprailahi yang hanya bisa dia kendalikan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Haoyue mencapai ini, tidak ada yang bisa menyangkal kekuatan pedang suci yang bahkan bisa berdiri di depan teknik domain kedua Li Zhengzi. Namun, setelah interaksi yang singkat, Long Haon juga menyadari beberapa masalah dengan pedang Haoyue emas keunguan. Pertama, pedang suci ini hanya bisa diresapi dengan energi spiritual murni, dan menghabiskan energi spiritualnya secara besar-besaran. 3 serangan pedang telah menghabiskan lebih dari 30.000 energi spiritualnya. Sementara itu, saat menggunakan pedang suci ini, tidak ada teknik serangan yang bisa digunakan di sampingnya. Hanya tebasan dan serangan murni. Ini dengan Haoyue dalam keadaan berkepala 6. Jika pedang Haoyue emas keunguan sudah begitu kuat, maka ketika dia akan berevolusi menjadi negara berkepala 8, tingkat mengerikan apa yang akan dicapai oleh transformasi pedang ini. Chapter 714. Pedang Haoyue emas keunguan yang menakutkan, 2. Terlepas dari penggunaan energi spiritual yang signifikan, Long Haon masih bisa bertahan berkat bantuan Heart of Eternity dalam meregenerasi energi spiritualnya. Juga, transformasi baju besi unicorn surgawi melengkapinya dengan sekitar 200.000 energi spiritual cadangan, cukup untuk mempertahankan kondisi pertempurannya. Melihat esensi anginnya dipatahkan begitu mudah oleh Long Haon, wajah Li Zhengzi menjadi tegang tak tertandingi. Dia mulai menyadari bahwa pertempuran ini mungkin tidak seperti yang dia perkirakan sebelumnya. Tidak hanya itu ternyata menantang, kemenangan juga semakin jauh dari genggamannya. Tetapi sebagai kepala kuil penyihir, pembangkit tenaga listrik yang sangat ambisius, tidak mungkin dia menyerah begitu saja. Li Zhengzi tahu bahwa semakin besar kemampuan seseorang, semakin besar biaya penggunaannya, pedang surgawi Long Haon tentu saja tidak hanya diayunkan. Dan dengan demikian, ketika pedang panjang di tangannya menyerang sekali lagi, beberapa semburan kebebasan, Essence of Wind terbang ke Long Haon, membentuk serangan kuat penuh terhadapnya.
Long Haon melangkah mantap menuju lawan. Saat ini, domain Dewa Cahayanya dikompresi 2 kali lipat, membuatnya lebih mudah untuk menghemat energi spiritualnya. Dengan kekuatan menakutkan dari pedang Hao Yue emas keunguan, domain Dewa Angin tidak lagi menjadi ancaman baginya. 9 garis pola emas keunguan menyala di dahi Long Haon, bahkan matanya berubah menjadi warna emas keunguan. Meskipun pedang Hao Yue emas keunguan terus-menerus mentransfer keinginannya untuk kehancuran dan malapetaka, sebagai pengguna fisik Dewa Cahaya, hati Long Haon, seperti hati keabadian, tidak mudah terkontaminasi. Di depan pedang suci, Li Zhengxi's Freedom, Essence of Wind tidak ada gunanya. Angin pecah di udara karena jarak antara Long Haon dan Li Zhengxi terus berkurang. Setelah Long Haon melangkah ke domain Dewa Angin, dia sesekali menebas pedang Hao Yue emas keunguan di depannya, menyebabkan domain itu mundur dari jalurnya. Saat ini dia terus-menerus menyebarkan dan menghancurkannya, dan ketika dia telah sepenuhnya menghancurkan domain Dewa Angin, Li Zhengxi secara alami tidak akan dapat mempertahankan teknik domainnya lagi. Di ruang tunggu kuil ksatria, Yang Haoyu duduk di samping Chen Zidian, ekspresi terkejut di wajahnya. Sambil menggumamkan pikirannya dengan keras, dia bergumam, awalnya saya berpikir bahwa saya telah membiarkan anak muda ini menang. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dialah yang akan bersikap lunak padaku. Binatang ajaibnya benar-benar kuat sampai sejauh itu. Tidak heran bahkan pilar Dewa Iblis dihancurkan. Chen Zidian tertawa, generasi baru akan selalu menggantikan yang lama dan membiarkannya beristirahat dengan damai. Apa hal yang misterius? Pada tahun-tahun itu, ketika kultivasi Anda melampaui kultivasi saya berada dalam situasi yang sama seperti Anda sekarang. Namun, dibandingkan dengan sifat Haon, binatang ajaibnya tampaknya terlalu kejam. Yang Haoyu tertawa, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Binatang ajaib ini mungkin luar biasa, tetapi mereka dihubungkan oleh kontrak darah. Chen Zidian mengangguk, pemuda ini benar-benar gigih. Dia hanya mengeluarkan semua kartunya dalam pertempuran terakhir ini. Dari kelihatannya, transformasi pedang suci dari binatang ajaib ini bisa disebut pembunuh domain. Domain Dewa Angin Li Zhengxi tidak hanya dapat menggunakan 2 teknik domain, tetapi juga telah mengalami evolusi. Namun, domain level ini tidak bisa berhenti sedikitpun dari pedang emas keunguan ini. Saya khawatir tidak ada domain yang bisa menghentikannya, selama kultivasi Haon tumbuh cukup, menantang Kaisar Dewa Iblis di masa depan bukanlah hal yang mustahil baginya. Penampilan Yang Haoyu menjadi sangat cemerlang, jika dia berhasil mendapatkan persetujuan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan selain pedang surgawi ini, kesempatan umat manusia akan benar-benar datang. Secercah harapannya yang cerah benar-benar layak mendapatkan nama ini. Hasil dari pertempuran yang sedang berlangsung sudah secara bertahap semakin jelas. Domain Dewa Cahaya Long Haon sudah sepenuhnya terkompresi, dan domain Dewa Angin Li Zhengxi berada dalam situasi yang tidak stabil, dan bisa runtuh kapan saja sekarang. Kekuatan True Essence of Wind milik Li Zhengxi berkurang setiap detiknya, sementara pedang Divine di tangan Long Haon semakin kuat. Konsumsi energi Hao Yue pedang keunguan emas Haon benar-benar besar. Bahkan kecepatan regenerasi besar-besaran Heart of Eternity-nya tidak mampu mengimbangi konsumsi ini. Itu bahkan tidak memperhitungkan pertempuran sebelumnya yang energi spiritualnya belum pulih. Li Zhengxi tiba-tiba mengeluarkan suara melengking ke atas, saat domain Dewa Angin yang penuh dengan retakan tiba-tiba runtuh. Mengangkat tinggi pedang di tangannya, semua cahaya hijau diserap di tengah-tengahnya. Segera, pemandangan di udara digantikan dengan sambaran petir hijau, berkedip hijau untuk menjangkau di depan Long Haon. Serangan pedang ini datang tanpa peringatan, tetapi kekuatannya yang besar melampaui semua serangan sebelumnya sejauh ini. Hanya Li Zhengxi yang benar-benar tahu bahwa ini, teknik domain ketiganya yang tidak lengkap, mendekati domain yang menjelma sendiri, meskipun belum mencapai level itu. Tiba-tiba, Long Haon hanya bisa bertahan. Dia benar-benar pantas disebut jenius, bahkan dalam situasi yang begitu sulit, dia masih berhasil melakukan Divine Obstruction. Lampu hijau dan ujung pedang emas keunguan bertabrakan, dan untuk pertama kalinya tim hijau memegang keunggulan. Petir hijau jernih itu memiliki desain yang tak terhitung jumlahnya di atasnya,
lampu listrik melingkar di sekelilingnya, dan menekan Long Haon dan Divine Obstructionnya untuk mundur. Pedang raksasa di tangannya mundur. Tepat pada saat ini, raungan menakutkan terdengar dari pedang berat Long Haon ini. Itu adalah raungan yang tidak diinginkan, penuh dengan pelanggaran yang agung. Armor Divine Unicorn di Long Haon tiba-tiba berubah menjadi emas keunguan, dan kemudian sosok Hao Yue muncul di punggung Long Haon. Dua tonjolan luar pada sosok itu perlahan terbelah, memperlihatkan dua kepala emas keunguan. Kemudian, 8 kepala besar tiba-tiba meraung ke langit. Long Haon merasakan gelombang besar kekuatan dari tubuhnya dan pedang berat meledak, sebagai pedang surgawi terbelah ke depan saat ia berteriak. Petir hijau akhirnya hancur dan sepenuhnya ditelan oleh pedang berwarna emas keunguan itu. Sinar pedang emas keunguan melintas di langit, mengarah langsung ke Li Zhengxi. Pukulan sebelumnya adalah serangan terakhir Li Zhengxi. Melihat pedang emas keunguan itu, yang sekarang beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, ditujukan pada dirinya sendiri, Li Zhengxi diam-diam tersentak. Dia tiba-tiba bahkan tidak berusaha untuk bertahan, menatap pedang emas keunguan yang menyerang tubuhnya sendiri. Itu karena dia tahu bahwa bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan, tetap tidak akan ada cara baginya untuk memblokir serangan ini. BZZ. Pedang Hao Yue keunguan emas melambai ke langit, dengan kedua lengan Long Haon merasakan getaran yang intens. Pedang keunguan emas yang tampak hampir tiba di depan Li Zhengxi berbalik dan bergegas dalam busur miring, mengurangi penghalang pertahanan stadion besar aliansi menjadi lumpur dan menembus pertahanannya sepenuhnya. Kemanapun ia lewat, segala sesuatu di jalannya berubah menjadi ketiadaan, menghilang dari pandangan. Dengan lingkaran cahaya yang bergelombang, pedang Hao Yue emas keunguan berubah menjadi seberkas cahaya emas keunguan yang menghilang di tangan Long Haon, dan armor unicorn surgawi pada dirinya kembali menjadi unicorn surgawi. Starking mendukung Long Haon dengan tubuhnya saat Long Haon merosot di sampingnya. Wajah Long Haon sepucat selembar kertas. Saat Haon mengeluarkan banyak darah, Starking menghentikannya agar tidak jatuh. Keturunan Dewa Angin secara bertahap menyebar, meninggalkan Li Zhengxi, yang berdiri di sana dengan ekspresi lesu di wajahnya. Melihat Long Haon bersandar pada Star King, dia memiliki tatapan yang rumit di matanya. Long Haon tidak hanya memenangkan pertempuran ini, tetapi juga rasa hormat dari semua pengamat yang hadir. Serangan pedang terakhir itu dibelokkan sekuat tenaga Long Haon demi menyelamatkan nyawa Li Zhengxi. Jika tidak, mengingat kekuatan penghancur pedang Hao Yue emas keunguan, Li Zhengxi pasti akan mati. Meskipun Long Haon turun, semua penonton di teras berdiri, bertepuk tangan dengan antusias. Li Zhengxi tampak seperti ikan mati selama 1 menit penuh sebelum secara bertahap kembali ke akal sehatnya, dengan campuran kekecewaan dan relaksasi di wajahnya, dia mendekati Long Haon perlahan dan mengangkatnya. Fisik Long Haon ini pucat. Dengan keberadaan Heart of Eternity, energi spiritualnya beregenerasi setiap saat. Setiap denyut jantung keabadian membantu memulihkan sejumlah besar energi spiritual. Jadi, meskipun bagian dalam tubuhnya terasa seperti terbakar, dia tetap tidak roboh. Kamu telah menang. Li Zhengxi mengangguk ke Long Haon. Kamu sekarang sudah memenuhi syarat untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Masa depan aliansi akan diserahkan kepada Anda. Saya percaya bahwa Anda akan dapat memimpin aliansi untuk benar-benar mengubah era kegelapan ini. Mengatakan demikian, Li Zhengxi menepuk bahu Long Haon sebelum berbalik untuk keluar dari lapangan. Meskipun ini hanya yang pertama dari 4 tahap kompetisi, kalah dari Long Haon akhirnya menyebabkan perubahan yang menghancurkan bumi muncul dalam sikap Li Zhengxi. Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa, setelah akhir tahap ini, posisi Bright Glimmer of Hope akan naik jauh lebih tinggi. Di bawah dukungan Star King, Long Haon perlahan berjalan keluar dari lapangan. Chair dan rekan-rekannya yang lain sedang menunggunya di sana, dan saat Long Haon keluar dari lapangan, Chair segera menyambutnya, memberinya pelukan erat. Setelah mengajukan begitu banyak usaha, rencana Long Haon akhirnya hampir selesai. Pertandingan pertama babak ke-6, Long Haon telah memenangkannya. Pertandingan kedua melawan Chair dengan satu-satunya ksatria yang tersisa.
Mengingat konsumsi ksatria suci sebelumnya terlalu besar, dia akhirnya memilih untuk mundur dari kompetisi, sehingga Chair meraih kemenangan tanpa perlawanan. Pertandingan ketiga babak ke-6 adalah Wang Yuanyuan versus Lin Xin. Meskipun memiliki obat bro sama sekali tidak mau, dia akhirnya menyerah di bawah tatapan mengancam Wang Yuanyuan. Sekarang setelah pertandingan berakhir untuk putaran ke-6 kompetisi individu, dan Bright Glimmer of Hope dengan menakutkan berhasil meraih seluruh 3 besar untuk diri mereka sendiri. Setiap pemenang ronde ke-6 memperoleh 32 poin. Sejauh ini peringkat untuk kompetisi individu adalah sebagai berikut: Bright Glimmer of Hope 256 poin, Kuil Mage 105 poin, Kuil Ksatria 98 poin, Kuil Spiritual 58 poin, Kuil Assassin 38 poin, Kuil Prajurit 24 poin. Namun, kompetisi belum berakhir. Setelah putaran ke-6 kompetisi selesai, Long Haon, Chair, dan Wang Yuanyuan berdiri di tengah lapangan sesuai dengan instruksi Chen Zidian. Chapter 715. Pedang HWW emas keungguan yang menakutkan, 3. Long Haon, Chair, Wang Yuanyuan. Apakah kalian bertiga ingin terus menjalani turnamen round robin? Chen Zidian bertanya dengan sungguh-sungguh. Seolah semua orang telah memperkirakan hasil ini, mereka bertiga menjawab secara bersamaan, lanjutkan. 2 pilihan yang mungkin pada saat ini. Salah satunya adalah untuk mengakhiri turnamen, sementara yang lain adalah untuk terus berjalan. Setiap pertandingan yang menang kemudian akan memberi hadiah 10 poin tambahan, dengan total 3 pertandingan. Jika seseorang mengalahkan 2 lainnya, itu akan memberinya peringkat nomor 1, sehingga menghasilkan 20 poin lagi. Babak tambahan ini masih merupakan bagian dari babak ke-7 turnamen. Dengan kata lain, juara terakhir hampir bisa menggandakan total 64 poin yang diperolehnya. Long Haon menyatakan dengan suara yang jelas, melapor ke wasit, Wang Yuanyuan dan saya kebobolan. Chair menatap Long Haon dengan kaget. Dia adalah Kapten Bright Glimmer of Hope, jadi juara kompetisi individu ini seharusnya dia. Long Haon tersenyum padanya, pada saat seleksi pemburu iblis, kamu kebobolan dalam kompetisi demi aku, karena aku akhirnya menyakitimu. Saya sekarang memberikan kejuaraan ini kembali kepada Anda. Apalagi di hatiku, kamu adalah orang yang tidak akan pernah bisa aku kalahkan. Chair memberinya tatapan hangat, idiot, di mataku, ini semua tidak penting. Tapi itu penting bagi saya. Saya tidak ingin Anda memiliki kenangan tentang perasaan bersalah. Kami akan memiliki lebih banyak tantangan untuk dihadapi, di mana saya akan memberikan segalanya untuk melindungi Anda. Tidak ada yang keberatan dengan penyerahan Long Haon dan Wang Yuanyuan. Ini adalah dalam aturan, dan merupakan sesuatu yang hanya bisa terjadi jika 3 kursi teratas diambil oleh 1 kuil. Tapi sebenarnya, bahkan kuil ksatria terkuat tidak pernah mencapai itu dalam 500 tahun terakhir. Setelah memenangkan 2 pertandingan ini, Chair memperoleh tambahan 20 poin dan menjadi juara, sehingga membawa 20 poin lagi di samping total 64 poin untuk ronde ke-7. Dengan begitu, 96 poin ditambahkan ke total poin Bright Glimmer of Hope. Dan sekarang, setelah tahap pertama ini berakhir, Bright Glimmer of Hope memiliki total 352 poin yang mencengangkan. Dengan demikian, tahap pertama dari 4 tahap pertemuan Agung Kuil, tahap individu, berakhir. Pemenang terakhir adalah Demon Han Squad Bright Glimmer of Hope. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar semua secara tidak sadar berdiri, bertepuk tangan untuk Bright Glimmer of Hope. Bahkan tokoh legendaris Chen Zidian dan Yang Haoyu pun melakukannya. Pasukan perburuan iblis yang awalnya misterius menjadi juara akhirnya. Mungkin keberuntungan adalah bagian dari proses, tetapi mereka sebagian besar mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Lihat saja anak-anak muda ini. Mereka semua berusia di bawah 30 tahun, dengan yang termuda berusia sekitar 25 tahun. Tapi pasukan perburuan iblis seperti itu sudah berdiri di puncak umat manusia. Harapan terus terpancar dari mereka. Senja. Setelah kembali dari perayaan yang berlangsung di markas aliansi, anggota Bright Glimmer of Hope kembali berkultivasi di kamar mereka masing-masing. Lagi pula,
Pertemuan Agung Kuil baru saja dimulai, dan meskipun mereka sudah memegang keunggulan besar, sisa kompetisi juga memiliki peluang. Pertemuan Agung Kuil berjalan dengan sangat cepat. Hari berikutnya datang kontes untuk energi spiritual tertinggi. 3 tertinggi dalam aspek ini tidak diragukan lagi adalah 3 dewa pilihan mereka, Long Haon, Chaier dan Chen Ying-er. Tetapi mereka tidak memiliki banyak keuntungan dalam energi spiritual total, bagaimanapun juga, usia mereka merupakan faktor penting untuk diperhitungkan. Menurut aturan, setiap tahun usia di bawah 100 tahun dihitung 1000 energi spiritual, dan setiap tahun usia di atas itu dikurangi 1000 energi spiritual. Mereka bertiga memiliki total energi spiritual di atas 200.000, karena mereka semua adalah pengguna domain. Jadi, meskipun total energi spiritual mereka tidak terlalu menonjol dalam skala aliansi, mereka masih memiliki daya saing yang baik. Saat yang lain kembali untuk berkultivasi di kamar mereka sendiri, Lin Xin memasuki kamarnya sendiri, diam-diam berjalan ke sisi kuil penyihir. Secara alami para penjaga kuil penyihir mengenalinya, dalam identitasnya sebagai cucu dari kepala pembantu, selain posisinya yang semula tinggi di kuil, tentu saja tidak ada yang menghentikannya. Di lantai tertinggi bagian dalam kuil penyihir, Lin Xin berhenti di depan sebuah ruangan tertentu, mengetuk pintu setelah ragu-ragu sebentar. Masuk. Suara tua Lin Chen keluar dari ruangan. Lin Xin membuka pintu dan masuk. Kantor Lin Chen sangat besar, meliputi area hampir 200 meter persegi. Ada sofa kulit untuk tamu, rak buku berjajar di 2 dinding, dan di sampingnya, meja kayu kuno yang besar. Lin Chen duduk di belakang mejanya, sebuah buku tentang sihir di tangannya. Kakek. Lin Xin membungkuk ke Lin Chen sebelum bergabung dengan sisinya. Lin Chen menutup buku di tangannya, mengangkat kepalanya untuk melirik cucunya, kamu seharusnya tidak datang. Secerca harapan Anda setelah mencapai hasil seperti itu, kembalinya Anda ke kuil penyihir kami kemungkinan besar akan menimbulkan keluhan. Rekan-rekanmu tidak akan senang karenanya. Lin Xin terkekeh, biarkan mereka mengeluh, lalu bagaimana? Adapun rekan-rekan saya, mereka tidak akan mencurigai saya. Saya dengan hormat mengunjungi kakek saya. Jadi bagaimana dengan itu? Lin Chen tertawa, kamu anak nakal, berhenti memberiku omong kosong ini. Anda masih ingat tentang kakek Anda? Katakan padaku, untuk apa kamu datang kepadaku? Li Xin tertawa, tetapi tidak segera berbicara, masih memiliki sedikit keraguan di wajahnya. Jadi, Anda tidak seperti diri Anda sendiri, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Mendengar cara bicara kakeknya, seolah membangun tekadnya, Lin Xin dengan tegas menyatakan, kakek, aku ingin belajar kutukan Shen San darimu. Apa? Lin Chen sangat terkejut, berdiri tiba-tiba, tidak menyadari kursinya jatuh ke tanah. Memberikan pandangan kosong kepada cucunya, wajah tua Lin Chen tampak berkedut karena kegembiraan, kamu. Apakah kamu nyata? Lin Xin mengangguk penuh semangat, kakek, aku ingin belajar kutukan Shen San darimu. Meskipun itu menyebabkan hilangnya ayah dan ibu saat itu, mantra itu sendiri tidak bisa disalahkan. Lebih penting lagi, saya membutuhkan kekuatan ini. Saat rekan-rekan saya semakin kuat, saya juga perlu memperkuat pelatihan saya sendiri juga, sehingga saya tidak ketinggalan dan dapat mengikuti mereka dalam konflik melawan Demonkin. Jadi tolong, berikan kutukan Shen San ke saya. Saya pasti akan meneruskan teknik rahasia ini, dan menelitinya sebagai basis domain saya sendiri. Lin Chen memandang Lin Xin, tetap diam selama beberapa detik. Pada hari yang penuh keputusasaan ini, dia benar-benar tidak menyangka cucunya benar-benar akan memberikan kejutan yang begitu menyenangkan. Meskipun Lin Chen telah menembus langkah ke-9, hatinya seperti mati karena hilangnya Lin Xin. 5 tahun yang singkat ini terasa seperti 10 tahun baginya. Pengembalian aman terakhir Lin Xin seperti percikan kehidupan mengalir kembali ke dalam dirinya. Dia tidak lagi memiliki harapan selain cucunya untuk hidup kembali. Dan di sisa Great Gathering Kuil, Lin Xin memberinya kejutan yang lebih besar. Pada hari ini setelah hanya beberapa tahun yang singkat, budidaya Lin Xin sebenarnya telah menembus langkah ke-9, dan sudah tidak kalah dengan miliknya.
Heart of Fire benar-benar jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia bahkan berhasil mencapai 6 besar kompetisi. Pencapaian seperti itu sangat meyakinkan Lin Chen. Dia mungkin mengambil bagian sebagai bagian dari Bright Glimmer of Hope, tapi bagaimana dengan itu? Di mata Lin Chen, Lin Xin sudah berjalan di jalannya sendiri. Cucunya sudah begitu kuat, dia tidak punya keinginan untuk mendesak Lin Xin, setelah semua kutukan Saint San telah menjadi beban besar di hati Lin Xin. Baginya untuk sekarang bersedia mempelajari sihir ofensif sudah merupakan kemajuan besar. Pada saat itu, Lin Xin berdiri di depannya, secara tak terduga bertanya kepadanya tentang mempelajari kutukan Saint San untuk mewarisi satu generasi upaya Lin Chen. Bagaimana itu tidak membuatnya sangat bersemangat? Tidak, itu sudah di luar deskripsi kata kegembiraan. Kakek ini berada di ambang kehancuran karena kebahagiaan. Lin Xin menopang tubuh kakeknya yang linglung, sambil tertawa, jangan bersemangat. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Anda, siapa yang akan ada untuk mengajari saya kutukan Saint San? Lihat saja, aku pasti akan menjadikan kreasimu sebagai senjata pemusnah massal di masa depan, untuk menakut-nakuti semua iblis karena era kegelapan akan segera berakhir. Kakek, tolong hiduplah dengan baik sampai hari itu tiba. Tubuh Lin Chen bergetar sedikit saat dia mengangguk berurutan, baiklah, baiklah. Saya pasti akan menunggu hari ini, pasti. Ayo, saya membawa Anda ke bidang eksperimental untuk mengajari Anda kutukan Saint San. Meskipun sudah malam hari, kegembiraan Lin Chen telah memengaruhinya sedikit juga, karena cucunya juga ditarik keluar. Lin Xin bukan bagian dari kompetisi besok, jadi dia secara alami tidak ragu untuk begadang semalaman. Kakek dan cucu dengan bersemangat meninggalkan ruangan dan melanjutkan ke ruang eksperimen sihir. Beberapa saat setelah mereka pergi, pintu lain di dekatnya terbuka di dekat kantor Lin Chen. Li Zhengzi keluar dari dalam, melihat ke arah rute keberangkatan mereka, muncul dengan penuh pertimbangan. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Kompetisi individu Great Gathering Quill telah berakhir, tetapi masa di kota suci tidak sedikit santai, tetapi bahkan lebih bersemangat. Kompetisi terus berjalan, dan hari ini Kuil Imam juga menjadi bagian dari perayaan. Peringkat total pasti akan berubah sesuai dengan itu. Setelah Kuil Imam menjalani penilaian energi spiritual putaran pertama, itu membawa mereka total akhir 60 poin, hasil yang mendekati semua sesi sebelumnya. Hari ini, setiap kuil akan mengirim 3 orang terkuat mereka untuk penilaian energi spiritual. Sebuah pilar kristal besar didirikan di tengah lapangan pada malam sebelumnya, khusus untuk pengukuran energi spiritual. Saat ini, 6 kuil besar semuanya telah mengirim 3 orang mereka, dan Bright Glimmer of Hope tidak terkecuali.